Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Mr. Queen. Drama ini menceritakan tentang Jang Bong Hwan yang diperankan oleh Cho Jin Hyuk yang bekerja sebagai koki di Istana Kepresidenan Korea Selatan. Ia diceritakan memiliki jiwa yang bebas dan senang bermain dengan perempuan. Nah, suatu hari Jang Bong Hwan ini terlibat masalah dengan pihak kepolisian. Ketika sedang dikejar polisi, ia mengalami insiden yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya telah berada di masa yang sama sekali berbeda, dan parahnya lagi, jiwanya ini terjebak dalam tubuh Kim So Young atau Ratu Chorin yang diperankan oleh Shin Hae Sun yang merupakan seorang ratu di masa dinasti Joseon. Nah, merasa panik, Jang Bong Hwan ini berusaha untuk kembali ke tubuh aslinya, namun ia selalu gagal dalam setiap upaya yang dilakukannya. Di sisi lain, dinasti Joseon yang pada masa itu dipimpin oleh Ibu Suri Sunwon dan saudaranya Kim Jong-un, kepemimpinan mereka ini menyebabkan korupsi yang merajalela di lingkungan istana. Sementara itu, Raja Choljong yang diperankan oleh Kim Jong Hyun adalah raja yang memiliki niat mulia untuk membantu rakyatnya, namun ia harus menyembunyikan dirinya di balik sebuah topeng. Meskipun bersifat baik, Raja Choljong ini rupanya memiliki sisi misterius dan penuh teka-teki, dan ia yang dianggap sebagai penguasa lemah ternyata mempunyai rahasia yang hanya diketahui oleh Ratu Chorin. Jang Bong Hwan ini kemudian menggunakan kesempatan ini untuk membantu Raja Choljong dan Ratu Chorin memperjuangkan keadilan di tengah perseteruan pihak-pihak yang sedang berkuasa di istana. Nah, suatu hari pada acara penjamuan kerajaan, Kim Jong-un dan Departemen Kehakiman Istana menemukan beberapa prajurit yang diselundupkan oleh Raja Choljong dengan menggunakan identitas palsu. Nah, tuduhan itu tentu memancing amarah Choljong meskipun ia tak berkutik lantaran ini menyangkut operasi rahasia yang selama ini ia lakukan. Nah, meski situasi sempat kacau, Raja Choljong tetap melanjutkan ritual Suritnal hingga akhirnya saat Raja hendak melakukan ritual, tiba-tiba altar yang ia duduki meledak dan membuat Raja terlempar dan memiliki banyak luka di wajahnya. Choljong yang menjadi satu-satunya korban ledakan membuat kondisi tubuhnya tidak sadarkan diri seperti orang linglung gitu. Nah, di sisi lain, Ratu Kim So Young ini tampak khawatir dengan apa yang menimpa Choljong, apalagi saat kejadian Kim So Young ini tampak bergegas ingin menyelamatkan Raja namun ditahan oleh Byung-in karena khawatir akan ada ledakan susulan. Raja segera dievakuasi dan diberi perawatan intensif oleh tabib kerajaan. Nah, seluruh tubuh Raja ini dipenuhi dengan berban terlihat seperti mumi ya teman-teman. Setelah menunggu cukup lama, Raja akhirnya sadar dan memanggil kakaknya yang juga merupakan prajurit pribadinya ini. Dia mengeluh telinganya ini sangat bising dan tidak dapat mendengar apapun kecuali kebisingan di telinganya yang itu tuh membuat kepalanya ini sakit. Nah, di sini tabib mendiagnosa bahwa pendengaran Raja ini rusak akibat dari ledakan tersebut. Mengetahui kabar Raja sadar, si Soyong ini langsung bergegas ke kamar Raja dan sesampainya di sana ia terlihat sedih menyaksikan kondisi Raja, dan ditambah tabib ini memberitahu kepada Kim So Young bahwa ledakan itu telah mengakibatkan rusaknya pendengaran sang raja. Nah, Kim So Young ini khawatir dengan kondisi Choljong yang terbaring lemah. Seperti yang dilakukan Raja saat Kim So Young koma, kini Kim So Young pun merasa dirinya harus berada di sisi sang raja. Kim So Young curiga bahwa peristiwa ledakan itu mungkin tidak terjadi begitu saja. Pasti di balik itu ada seseorang yang sudah merencanakannya dengan matang. Di samping itu, Kim So Young mulai mengingat semua kejadian di masa lalu. Dia mulai menyadari bahwa tidak ada seorang pun di istana yang memihaknya. Justru mereka semua berniat untuk membunuh Kim So Young, dan semua orang juga hendak membunuh dan menjatuhkan Choljong apabila dia tidak menjadi raja seperti yang mereka inginkan gitu. Jadi teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.